Hari ini saya ingin mengupdate perkembangan penanganan Satuan Tugas Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Saya ditemani oleh Ketua Satgas Bapak Rionald Silaban, Dirjen Kekayaan Negara, dan Bapak Sugeng Purnomo selaku Sekretaris Satgas. Pak Rionald selaku Ketua Satgas, saya selaku Ketua Pengarah berdasar Kepres tersebut. Seperti saudara ketahui, pada hari Jumat 5 November di Karawang, Jawa Barat kemarin, Satgas BLBI telah melakukan penyitaan 4 aset jaminan kredit debitur atas nama PT Timur Putra Nasional, PT TPN, yang merupakan jaminan kredit PT TPN pada Bank Dagang Negara. Nah, nanti penyitaan ini angkanya dan detailnya khusus yang untuk ini akan disampaikan oleh Ketua Satgas Pak Rionald. Pemerintah melalui Satgas BLBI akan terus melakukan upaya pengejaran terhadap obligor atau debitur guna memenuhi kewajibannya kepada negara dengan melakukan penyitaan aset jaminan dan harta kekayaan lain, baik berupa tanah bangunan, berupa saham, perusahaan, maupun nanti akan ada langkah-langkah pembatasan keperdataan. Banyak tuh nanti pembatasan keperdataan, misalnya hak kredit di bank, bepergian ke luar negeri, dan sebagainya. Masih banyak yang bisa dilakukan terhadap obligor atau debitur yang berdasarkan penelitian telah melakukan tindakan pidana, seperti misalnya mengalihkan aset, menjaminkan aset pada pihak ketiga tanpa legalitas, menyewakan aset secara gelap, akan dilakukan proses pidana. Oleh karena itu, dengan ini pemerintah meminta itikat baik kepada obligor atau debitur untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajibannya. Saya, Menko Polhukam, selaku pengarah Satgas BLBI, memerintahkan kepada Ketua Satgas agar Kasatgas Pelaksana melakukan penyitaan aset obligor atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya. Jadi ini perintah agar segera disita aset-asetnya. Yang kedua, memerintahkan kepada Ketua Satgas untuk melakukan tindakan antara lain mengirim surat pemberitahuan kepada BUMN yang menjalin kerjasama dengan obligor atau debitur untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menunjukkan itikat baik untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. Jadi saudara, kita akan bekerja, tidak akan lagi tawar-menawar yang tidak ada gunanya. Karena kenapa ini lambat, kemarin saya katakan, kalau ganti pejabat, datang lagi obligornya minta dihitung ulang bahwa itu salah, ini salah, kumpulkan dokumen lagi. Belum selesai dihitung, pejabatnya ganti, dia datang lagi, minta nego lagi, tidak selesai-selesai. Kita sekarang harus tegas ambil ini. Kenapa ini harus dilakukan? Karena pemerintah harus adil. Ya. Pemerintah harus adil. Melalui Inpres nomor 8 tahun 2020 tentang Release and Discharge, pemerintah telah menentukan hutang masing-masing
obligor dan debitur. Dan banyak di antara mereka yang membayar dan selesai. Misalnya Antoni Salim langsung membayar, lunas, selesai. Bob Hasan lunas, selesai. Sudwi Katmono lunas, selesai. Ibrahim Risat lunas, selesai. Ini tidak adil kalau orang yang sesudah ditetapkan berdaftar Indonesia punya utang lalu membayar, tapi yang lain tidak mau membayar dan lari-lari minta nego terus, berarti pemerintah tidak adil. Nah, kita akan berlaku adil, ini akan dikejar, harus bayar dan posisikan berapa sebenarnya. Kalau dia merasa utang saya bukan begitu, ayo berapa utangnya, datang ke meja saya, itu. Sekian, saya minta Pak Rionald Silaban selaku Ketua Satgas untuk mengumumkan perkembangan terakhir. Terima kasih Pak Menko. Nanti akan ada rilis dari kami kepada Bapak Ibu sekalian. Yang penting adalah Bapak Ibu sekalian sudah mendengar arahan Pak Menko sebagai pengarah kepada kami di Satgas agar kami meneruskan penyitaan terhadap obligor atau debitur yang tidak memenuhi kewajibannya. Satu hal yang penting juga, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko, ini soal asas keadilan. Di masa lalu ada obligor debitur yang sudah memenuhi kewajibannya, sehingga adalah tugas kami untuk mengejar yang belum memenuhi kewajibannya. Nah, terhadap aset-aset yang kemarin disita, sebagaimana yang telah kami sampaikan, lahannya adalah sekitar 124 hektar. Saat ini penilaiannya sedang dilakukan dan mudah-mudahan nilainya bisa keluar dalam minggu ini. Namun perkiraan yang ada adalah seandainya itu 500.000 per meter maka sekitar 600 miliar. Kalau itu 1 juta maka 1,2 triliun. Tapi saya tidak ingin menyimpulkan saat ini berapa hasil penilaiannya karena kami masih menunggu hasil dari penilaiannya. Jadi itu tambahan dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak.